Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Roti Nippon Indosari Korpindo. Kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Yang pertama harus dicek itu adalah riwayat pembagian dividen ya, penting gitu ya. Dan dari data dividen yang saya dapatkan ini dari pertama kali IPO 2010 sampai 2011, 12 dan seterusnya sampai sekarang rutin bagi dividen. Jadi ini track recordnya jelas ya, bisnisnya jelas, keuntungannya nyata gitu ya. Jadi penting perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuma untung di atas kertas saja, atau kondisi bisnis yang nggak bagus, nggak sehat, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi untuk Nippon si Roti ini bagus ya. Yang terpenting itu 3 tahun ke belakang ya. Ini bisnisnya nyata, real, ada keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham yang jadi nilai tambah ya. Jadi ini buat saya ya layak dilihat lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita langsung cek seperti bisa di posisi kas tara kas ya. Nilainya yang ini ntar di zoom dulu biar besar. Kenapa kita harus lihat kas tara kas ya? Selalu berkali-kali saya sampaikan harus kita lihat ya setiap kuartalnya. Kenapa? Karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi uang ini yang di dalam dompet ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi operasional terganggu atau mungkin ketiganya ya. Dan untuk posisi kas tara kasnya si Roti ini dia turun sekitar 35 miliar ya. Nanti detailnya kita akan cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita cek langsung ke bagian saldo laba ya. Ini pos keuangan favorit saja ya, yang paling penting gitu. Kenapa gitu ya? Karena teman-teman harus tahu bahwa saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pindahkan datanya gitu ya, si Roti dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 1 triliun. Ya, jadi ini bagus, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, perusahaan tuh nggak akan bisa bagi dividen. Ya, artinya dia rugi melulu, nggak pernah mencetak keuntungan. Ya, jadi nggak terbukti bisnisnya itu profitable. Ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah kalau dia negatif ya saldo labanya. Jadi kalau buat saya perusahaan yang bermasalah ya mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya tidak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas milik ya. Ini kita pindahkan dulu datanya untuk melihat apa PBV ya, rasio yang paling umum. Oke, kita pindahkan dulu. Dan ini kita lihat ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini di 1,1. Artinya si Roti ini telah menghasilkan profitnya sebesar 1,1 kali modal awalnya di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi dia kalau teman-teman punya modal 1 miliar bisnis, itu telah menghasilkan profit itu 1,1 miliar di luar dividen. Ya, jadi ini bagus, sudah balik modal, nilainya udah di atas 1 ya, perusahaan yang baik. Nah, memang untuk perusahaan yang baik seperti ini, track record dividennya jelas, PBV-nya memang biasanya premium ya di 2,5 gitu. Oke, selanjutnya langsung cek ke bagian laporan laba rugi ya, selalu cek pendapatan. Yang ini nilainya. Kenapa kita lihat pendapatan ya? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan yang baik, yang bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu relevan untuk customer, diminati oleh pasar. Nah, tapi kalau misalnya ada penurunan, ya berarti produknya ya simpelnya kok lagi kurang diminati gitu ya. Jadi konsumen lebih pindah ke produknya sejenis tapi perusahaan lain gitu aja. Dan untuk pendapatan dia turun ya, turunnya sekitar 7% ya di 232 miliar. Gitu. Nanti si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba brutonya, penting. Ya, karena laba bruto adalah pos keuangan yang untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya.
lewat gross profit margin ya. Misal ini 52%, artinya kalau teman-teman menjual roti ya, katakanlah ini kan jualan roti ya, teman-teman pasti tahu jualan roti harganya 100.000, berarti teman-teman ambil laba kotor itu 52.000 ya. 48 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ini secara kasar ya, secara gross profit margin gitu. Jadi jangan lihat produk benerannya gitu, jangan gitu ya. Kalau saya memang lihatnya biasa dari laporan keuangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa namanya, penting ya untuk melihat perusahaan itu ya, kita cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, sesuai dengan sektornya gitu. Artinya perusahaan itu punya keunggulan kompetitif apa sih produknya itu di pasaran. Ya, karena semakin besar laba bruto juga nanti akan semakin besar laba bersih. Ya, karena nanti si laba bruto dikurangi beban operasional, beban non operasional, ya, dan juga beban pajak. Nanti keluar laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Ini kita pindahkan dulu. Sebentar. Pindahkan ya, dan ini kita lihat ya. Nah, ini ya, laba bruto tadi turun tipis ya, nggak tipis-tipis banget ya, turun sekitar 11%. Tapi si laba bersihnya turunnya lumayan dalam ya, turunnya 45% atau sebesar 112 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Kenapa kira-kira ini kok bisa turun besar sekali ya gitu ya? Kita kalau misalnya lihat dari pos keuangan yang ada, mungkin yang berat itu tampaknya ya dari si beban usaha nih gitu ya. Karena apa ya, kan ini laba brutonya sekian ya, nah dikurangi beban usaha udah langsung menggerus sekali ya gitu. Cuman ya pas-pas keuangannya nanti bisa teman-teman cek aja lebih lanjut ya. Nah, jadi memang setelah kita hitung gitu ya, kita lihat dipindahkan laba bersihnya, PER-nya memang jadi terlihat mahal ya di 26 kali, padahal di periode sebelumnya ini 14 kali. Jadi kalau PER itu teman-teman itu harus tahu ya, PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau misal PER 26 gitu ya, berarti ya holding periodnya 26 tahun gitu ya gitu. Jadi agak lama, agak kemahalan. Makanya kenapa banyak investor tuh mencari yang PER kalau bisa di bawah 15 ya, secara rata-rata gitu. Nah, oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian arus kas ya, untuk melihat sehari-hari perusahaan ya. Laporan ini sering dilupakan berita oleh dan analis ya. Selalu cek penerimaan kas yang ini nilainya. Ya. Kenapa harus lihat penerimaan kas? Ya, karena kalau pendapatan itu sifatnya akrual. Ya, jadi cuma dicatat di atas kertas aja. Dia bilang pendapatan 2,7 triliun, tapi nggak memperhitungkan jumlah uang yang diterima perusahaan. Ya, jadi kalau penerimaan kas itu adalah jumlah uang yang customer bayar dari hasil menjual perusahaan itu menjual produk. Nah, customer kan bayar, tak itu. Ya, kasnya itu yang dibayarkan customer ke perusahaan, yaitu masuk ke sini. Jadi penghitungan penerimaan kas itu dia cash base ya. Nah, ini kita lihat ya, ini rasionya 100%. Artinya apa? Artinya customer bayarnya selalu full gitu. Jadi ibarat kalau teman-teman menjual barang 100 juta, customernya bayar 101 juta. Jadi 1 jutanya itu adalah mungkin piutang yang sebelumnya belum tertagih ya. Jadi penerimaan kas ini harus tinggi rasionya ya, mendekati 100% seperti ini, karena si uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, jadi dia bilang kita udah terima nih uang kasnya 2,7 triliun, kita bayar operasional dan seterusnya, bayar gaji karyawan dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, nilainya wajib positif seperti ini. Kenapa gitu ya? Karena kalau nilai positif, CFO-nya positif, artinya perusahaan itu menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Ya, jadi bisnis itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Gitu ya. Jadi pikirkan ya, teman-teman punya usaha sendiri ya, uang yang dibayarkan customer ke teman-teman itu uangnya habis semuanya untuk bayar karyawan dan supplier, nggak ada uang sisa. Kan nggak menghasilkan apa-apa. Ya, teman-teman nggak bisa menikmati apa-apa. Gitu, makanya wajib positif. Nah, untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha ini nilainya negatif ya. Ini bagus. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau misalnya dia negatif, artinya perusahaan itu dia berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, dan ini kita lihat ya. Kalau memang tadi kita dari net CFO ini posisinya dia turun ya, dan CFO-nya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, mungkin disebabkan karena si penerimaan kasnya ini ya dia turun. Kita pendapatan juga turun ya, jadi memang mengikuti juga. Nah, lalu untuk ekspansi usaha yang sekarang ya dia nggak seagresif yang periode sebelumnya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank ya. Nilainya yang ini kita net CFF
Yang bagusnya nilainya negatif seperti ini. Artinya apa? Perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya, ya, dan juga dia bayar dividen nih nilainya. Gitu. Jadi nilai negatif. Kalau dia ambil pinjaman tuh nilai positif. Iya kan kalau ambil pinjaman itu kan ada bunga yang harus dibayar, ya, dan nanti bunga itu akan menggerus laba bersih dan juga kas, ya. Jadi makanya gitu ya, kita harus cari perusahaan yang sebisa mungkin utangnya rendah, gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya, ini memang baik ya. Kenapa? Karena polanya plus min min, tapi ada penurunan kas setara kas. Gitu. Kalau yang periode sebelumnya ini lebih bagus. Plus min min dan ada kenaikan kas setara kas. Ya lebih bagus gitu. Tapi perlu diingat ya, penurunan kas ini kalau kita koreksi gitu, kita koreksikan dengan pembayaran dividen, ini kan jadinya kenaikan kas. Nah, Roti ya, dia nggak mau menahan kas terlalu besar gitu. Jadi dia perusahaan ini di mata saya baik. Kenapa? Karena ya buat apa menumpuk kas terlalu besar? Lebih baik dikembalikan aja ke pemegang sahamnya. Dengan cara apa? Simple. Bagi dividen lebih besar, lebih sering, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada, atau ya buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar gitu supaya earning per share dan dividen per share-nya naik. Jadi 4 aksi tersebut akan memperkaya kita sebagai pemegang sahamnya ya. Jadi carilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Oke, jadi ini polanya sangat baik ya, secara operasional juga bagus dan sehat gitu ya. Nah, cuman terkait dengan selalu ya, sekarang memang saya selalu bahas untuk apa yang bisa diverbalkan aja gitu ya. Sekarang saya tulis juga ya di sini supaya teman-teman juga bisa lebih paham ya. Jadi kalau Excel ini mau download gratis ya, silakan, linknya ada di deskripsi video ya kalau perlu. Oke, kita langsung cek untuk likuiditasnya dulu ya dan solvensiesnya ya. Kita untuk lihat rasio lancar dan rasio kas. Ya, kita balik lagi ke atas. Dipindahin dulu angkanya yang ini, nilainya pindahin dulu ya. Sebentar. Pindahin dulu. Nah, yang ini kita. Oke ya, dan ini kita udah pindahin. Dan ini kita lihat ya, rasio lancarnya ini 1,1 ya, turun dibandingkan dengan periode sebelumnya 1,7 ya. Kalau secara rasio lancar gitu ya, ini memang terlihat lemah ya, karena minimalnya biasanya standarnya di 1,5 gitu. Nah, lalu untuk rasio kas juga ini juga turun ya, dia di 0,4 gitu. Cuman kembali lagi, kita kan sudah melihat di laporan arus kas tadi, ini kan ada pengembalian ya, kelebihan kas itu dibagikan ke dalam bentuk dividen. Jadi penurunan ini wajar ya, penurunan kas ini wajar buat saya gitu. Nah, selanjutnya kita cek ke bagian utang bank jangka pendek ya, short term debt-nya. Nilainya yang mana gitu? Nilainya yang ini aja, pinjaman bank jangka pendek. Ya, karena dia nggak ada utang obligasi gitu atau ada sukuk ya. Jadi cuman ini aja, kita pindahkan aja. Salah. Nolnya kurang tadi. Nah, ini kita lihat ya. Ini rasio kas terhadap utang bank jangka pendek. Ya, ini kita lihat. Nilainya 0,93. Jadi ini sebenarnya bagus. Ya, memang kalau mau baik sekali ya nilainya 1. Artinya apa? Ya, perusahaan bisa langsung melunasi pinjamannya yang ada. Ya tuh, uangnya 394 miliar, utangnya 425 miliar. Ya, jadi kan bisa hampir langsung semuanya. Tapi kan nggak mungkin kita bayar dengan kas setara kas saja. Pasti kan ada perputaran ya, selama bisnis kan uang kas bisa bertambah. Gitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Meskipun kalau di periode sebelumnya ini kita lihat nilainya 4,31. Uang di dompet 430 miliar, utang depan mata cuma 100 miliar. Lunasi aja langsung. Gitu ya. Tapi kembali lagi, ini terlihat lemah. Tapi kalau secara operasional ini baik. Gitu ya, karena bisnisnya baik tadi net CFO positif dan juga dia tadi melunasi pinjaman ya. Jadi masih oke ya. Lalu untuk jangka panjangnya solvensiesnya ini kita liabilitasnya ini kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihatnya untuk secara DER nih bagus ya, aman ya, debt to equity rasionya di bawah 1. Kita meskipun ada peningkatannya di ini 0,88. Nah, tapi kalau mau teman-teman mau naik level gitu ya, jangan lihat DER aja, lihatnya long term debt-nya gitu ya. Jadi rasio long term debt ini biasanya lebih, kalau buat saya sih biasanya lebih pro lah ya, lebih profesional gitu. Karena kita melihat yang utang dengan bunga. Nah, yang mana utang dengan bunga? Yang ini nih, pinjaman bank jangka panjang ya, nggak ada lagi nih yang lain. Gitu. Jadi kita pindahkan dulu aja. H45 sebentar, dan 495.
Oke ya, ini kita lihat ya setelah kita pindahkan gitu. Ini kayaknya saya salah ketik nih ya, tuh lihat angkanya ngaco banget. Nah, ini kita lihat udah benar ya. Ini long term debt to equity ratio ini 0,24. Ya, dia naik tipis dibandingkan dengan periode sebelumnya di 0,21. Cuman nggak masalah, ini masih di bawah setengah ya, jadi masih aman untuk jangka panjang. Dan kalau memang kita lihat gitu ya, memang utangnya ini dia naik. Ya, jadi dia terutama di utang bank jangka pendeknya. Kenapa? Ya, itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Kenapa kira-kira perusahaan ini harus mengambil utang? Padahal sebenarnya menurut saya sih masih oke-oke aja sebenarnya. Ya, cuman mungkin karena ada penurunan apa CFO gitu ya, karena pendapatannya turun gitu. Jadi mungkin si Roti ini dia ambil pinjaman untuk memperkuat kas yang ada. Bisa jadi sih seperti itu, ya. Oke, jadi setelah kita pindahkan si Roti, buat saya sih berdasarkan laporan keuangan ini perusahaan yang baik ya, karena dia 3 tahun ke belakang bagi dividen, track record bagi dividennya juga bagus. Saldo labanya positif ya, dia nilainya 1,16 gitu ya, telah menghasilkan total profit 1,1 kali modal awalnya. Dan ya agak dihargai cukup premium ya di PBV 2,5, PER-nya di 26 ya. PER naik ini karena ada penurunan kinerja tadi di laba bersihnya yang cukup turun ya, cukup turun dalam. Namun untuk sehari-harinya perusahaan secara laporan arus kas ini sangat baik ya, porannya plus min dan ada penurunan kas tara kas ya, dan plus kalau misalnya kita lakukan koreksi dividen. Lalu yang perlu diperhatikan ya mungkin ini aja sih, kenaikan total debt-nya ya gitu, karena dia ada naik berapa nih? Naik sekitar 47% ya, jadi perlu dipantau kuartal-kuartal berikutnya apakah ada apa namanya, nanti secara laporan keuangan apakah masih bagus atau enggak ya. Nah, jadi untuk Roti nggak tahu untuk teman-teman apakah masih bagus atau enggak ya si Roti, menarik atau enggak, sampaikan di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari analisis fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun-tahun ke depan gimana gitu saya tidak tahu. Ya, jadi teman-teman harus analisis lebih lanjut ya, silahkan proyeksikan sendiri apakah ke depannya masih bagus atau enggak ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan, ada request saham, sampaikan langsung di kolom komentar supaya nanti saya respon. Dan untuk informasi, saya terbuka untuk kerjasama, sponsorship, dan juga collab. Silahkan yang berminat, hubungi saya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Ya, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.